Penembakan dua pesawat militer AS oleh Iran menandai serangan yang sangat langka terhadap AS yang belum pernah terjadi selama lebih dari 20 tahun. Ini seakan menunjukkan Iran masih mampu membalas serangan, meskipun Presiden Trump menyatakan kemampuan Iran telah hancur total. Kini Iran bahkan membuat sayembara di TV nasional untuk menemukan pilot AS tersebut. Akankah serangan Iran ini mengendorkan tekanan Amerika? Kita bahas bersama pakar politik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo PhD dan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Pak Wibawa dulu ya. Pak Wibawa, kalau menurut Anda sebenarnya tembakan Iran ke jet Amerika Serikat ini bisa dibilang sebagai sebuah pukulan telak tidak ke AS setelah AS menghancurkan jembatan tertinggi Iran? Ya, jadi gini Mbak ya. Jadi yang pertama itu, Amerika itu dipersiapkan kekuatan militernya untuk menghadapi satu major theater war di Cina. Yang kedua, untuk menghadapi perang yang sifatnya mengkonten di Timur Tengah, salah satunya adalah menghadapi near peer regional, ya bukan peer, near peer di level regional, yaitu Iran. Yang berikutnya adalah untuk menghadapi Rusia dengan operasi deterrence. Nah, walaupun tentara Amerika ini hadir di 4 wilayah dunia. Yang pertama adalah di Middle East, di Indo-Pasifik, di Northern Command, ya, dan juga di Timur Tengah, Indo-Pasifik dan Northern Command. Ya. Itu mereka itu hadir untuk operasi-operasi terbatas, gitu. Ya. Jadi di Eropa juga hadir, ya. Jadi dengan adanya godaan masuk ke dalam perang di Iran ini sangat mendraining resource dari Amerika sendiri, apalagi tidak didukung oleh NATO. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fase keempat. Fase pertama itu adalah strategic surprise, minggu pertama. Fase kedua adalah superioritas militer, superioritas udara yang diikuti oleh penghancuran kekuatan militer atau counter force strategi yang diterapkan oleh Amerika kepada militer Iran. Yang ketiga yang tidak diduga adalah retaliasi yang melibatkan proksi-proksi. Dan sekarang sudah masuk ke dalam tahap keempat, yaitu yang disebut dengan coercive endgame process. Jadi Amerika memaksa selesai perang ini dengan cara coercive. Dan waktu yang diberikan oleh Washington itu adalah 2 minggu. Ya. Jadi di tahap ini ada 2 kemungkinan yang terjadi. Peace settlement atau eskalatif. Poin 1 itu ya. Nah, yang poin kedua yang perlu kita garis bawahi, yang dimiliki oleh Iran saat ini adalah satu, mereka masih mempunyai misil cadangan, didukung dari belakang oleh Rusia dan China dalam dukungan space, satelit, dan lain-lain, karena memang space stationnya berbeda ya, di Tiangong, satu lagi kalau barat itu International Space Station. Yang kedua adalah yang namanya penyanderaan Hormuz. Yang ketiga adalah jaringan-jaringan proksi di region, di luar Iran. Nah ini yang digunakan oleh Iran dalam persiapan mereka selama 40 tahun terakhir, terbukti berhasil dengan mosaic defense. Ya, komando dilakukan secara desentralisasi. Outcome-nya adalah yang terjadi hari ini, yang baru-baru saja. Kejadian yang tidak pernah terjadi, di mana pesawat tempur generasi 4 plus milik Amerika jatuh ditembak ya oleh actor state, ya oleh state actor, aktor negara. Ya, ini sebenarnya ditertawakan oleh Rusia dan China pastinya ya. Dan itu ya. Dan poin yang berikutnya ini menandakan bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Presiden Trump itu tidak terbukti sesuai dengan kenyataan. Bahwa ternyata air superiority dari Amerika itu bukannya tidak terkontestasi, ternyata bisa bolong. Ya, apalagi juga ditembak lagi dengan adanya close air support dari A-10 yang mencoba melakukan combat rescue. Yang kedua, asymmetrics ini menang lagi. Yang ketiga, ini adalah turning point psikologis. Ya, dan ini saya concern bisa menjadi eskalatif, bukannya selesai. Nah, jadi ini merubah persepsi keadaan nih saat ini ya. Jadi Presiden Trump semakin terpojok kalau menurut saya. Oke. Ya, itu poinnya. Oke, dengan semakin terpojok itu, kalau menurut Mbak Aisyah, oke semakin terpojok ini sudah semakin mendekati tahap akhir. Apakah ini adalah faktor yang membuat AS semakin gegabahkah sampai pesawat jet tempurnya bisa ditembak, atau justru sebenarnya Iran memang mau membuktikan kalau punya teknologi yang menyamai AS? Ya, saya kira di sini kan kita lihat bahwa list pesawat yang kemudian ditembak ini ada fighter jet F-35 yang sebenarnya memiliki stealth ya,
stealth capability dan sebelumnya tidak pernah tertembak. Lalu kemudian jet tempur F-15 sama sebelumnya juga tidak pernah tertembak. Termasuk ini ada Warthog Close Air Support dan kemudian Black Hawk helikopter, dan ini merupakan pukulan telak sebenarnya untuk AS. Saya rasa di sini kita melihat bahwa sebenarnya kecanggihan teknologi ini tidak selalu sebenarnya unggul di medan tempur, karena ada konteks-konteks yang kemudian dilihat Iran bahwa teknologi yang secanggih itu sebenarnya punya kelemahan di medan tempur. Yang pertama, sebenarnya Iran ini memanfaatkan bukan dari segi radar, karena pesawat-pesawat ini khususnya yang fighter dia memiliki kapasitas untuk bisa memantulkan dan menyerap radar, jadi tidak terdeteksi biasanya. Nah, yang kemudian dimanfaatkan oleh Iran ini justru adalah teknologi yang sangat sederhana, yaitu adalah heat signature, yang selama ini kan kita tahu bahwa itu merupakan sebuah teknologi basic di dalam medan perang. Tetapi ini bisa kemudian melawan ya teknologi modern yang nilainya hampir 100 juta dolar per fighter jet F-15 itu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini signifikan karena pertama, betul kata tadi Mas Wibowo bahwa ini adalah pertama kalinya pesawat AS ini ditembak jatuh secara langsung ya sejak perang ini berlangsung. Nah, pertama, ini adalah sekarang Iran dan Amerika Serikat ini menghadapi sebuah perlombaan di antara kemudian tim search and rescue-nya ya, tim SAR-nya, dan kemudian pemerintah dan masyarakat Iran dalam melakukan pencarian dari pilot tersebut. Ada satu kru tadi ya, weapon system officer-nya yang masih belum bisa ditemukan sampai sekarang. Dan ini apabila ditemukan oleh Iran, sebenarnya ini bisa menjadi leverage dan bargaining position baru bagi Iran. Nah, satu lagi kita lihat di sini masalah air superiority itu kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya harus ada sebelum kemudian Amerika Serikat ini bisa melakukan ground operations dari tipe apapun. Apakah itu yang besar, yang kita tahu sepertinya ini mungkin tidak mungkin ya, meskipun opsinya mereka bilang akan ada di atas meja, ataupun bahkan yang kecil sekalipun seperti sekarang. Nah, kita lihat di sini, Trump berkali-kali bilang bahwa dia punya uncontested airspace ya, lalu kemudian their navy is gone, their aircraft is gone, Hegseth juga menyatakan begitu. Nah, tapi kita lihat bahwa sebenarnya harus dipahami, yang namanya air superiority itu bukan berarti mereka bisa terbang tanpa adanya hambatan. Ada, tetapi tetap ada resikonya meskipun itu kecil ya. Nah, klaim itu mungkin sekarang tetap ada bahwa Iran melakukan air superiority di kawasan sana. Tetapi ketika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, maka pada akhirnya korbannya akan terus bertambah dan kehilangannya. Oke, dengan posisi korban yang bisa semakin bertambah, tapi Mbak Aisyah, kalau menurut Anda, rangkaian serangan dilakukan oleh Iran, kemudian sayembara juga selain meningkatkan daya tawar dari Iran, apakah ini bisa menekan AS atau justru semakin memprovokasi? Oke, Mbak Aisyah, kami akan coba lagi hubungi kalau begitu ke Pak Wibawa. Kalau rangkaian serangan ini ditambah tadi sayembara, selain meningkatkan daya tawar, mampukah memberikan tekanan untuk AS atau justru makin memprovokasi Trump? Oh iya pasti. Jadi ini begini ya, Amerika itu menghadapi apa yang disebut dengan axis of resistance. Jadi yang dihadapi Amerika itu dalam postur pertahanan Amerika adalah peer. Peer itu Rusia dan China. Ya, yang kedua adalah near peer regional, North Korea dan juga Iran. Ya, dan juga beberapa non-state actors termasuk proksi-proksinya Iran. Itu poinnya. Dan untuk menghadapi itu Amerika butuh NATO. Tanpa NATO itu kekurangan means yang sangat signifikan. Itu poinnya, poin yang sangat penting itu. Nah sekarang memang dengan jatuhnya pesawat Iran ini, pesawat Amerika ini benar-benar pukulan telak dan ini bisa menjadi leverage untuk diplomasi, untuk bisa digunakan untuk mengubah outcome. Tapi kalau dari perspektif Amerika, mungkin ada plan B dari ini. Plan B-nya apa? Plan B-nya mungkin mereka akan menyerang Balukistan. Karena Balukistan ini adalah wilayah yang sudah lama bermasalah dengan pusat dan dekat dengan Pakistan. Mayoritas juga Sunni dan rasnya adalah Pakistan. Dan bisa saja tentara darat Amerika sebentar lagi akan dideploy ke Balukistan, diganggu di Balukistan, sambil menghancurkan beberapa missile stok yang ada di situ, dan itu akan menjadi leverage dari Amerika dengan Iran, yaitu pertama, tolong buka kembali Hormuz, ya, kami kembalikan Balukistan kepada Anda, ya, dan juga lepaskan sandera kita. Kira-kira gampangnya begitu. Jadi ini yang saya bilang bisa menjadi eskalatif. Karena Trump ini sebenarnya kalau ada dua pilihan ya. Yang pertama adalah berhenti sekarang. Ya, berhenti sekarang dan mencari peace settlement di mana ujung-ujungnya karena untuk regime change, Mbak, itu harus rakyat yang memilih gitu. Tidak bisa dipaksa. Tahun 53 saja Mossadegh sebagai prime minister bisa jatuh. Itu operasi intelijen yang harus didukung oleh organ dalam gitu. Jadi kalau mengharapkan regime change dalam waktu 2 minggu is nearly impossible.
Nah, tapi kalau gitu Pak Wibawa, kalau misalnya masing-masing negara posisinya menaikkan leverage mereka, endingnya seperti apa? Posisi situasi seperti apa yang bisa memaksa mereka menghentikan perang? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami lanjutkan lagi dialognya sambil mencoba masih menghubungi Mbak Aisyah. Kita lanjutkan dulu Pak Wibawa. Pak Wibawa, di waktu yang sama Iran menyelenggarakan sayembara bagi warga yang bisa menemukan pilot AS yang masih hilang dapat hadiah. Ini sebenarnya Iran lagi ngapain? Lagi manas-manasin AS kah? Atau lagi provokasi atau apa yang dilakukan? Kalau Iran itu mode-nya adalah survive, Mbak. Ya, survive dan dengan strategi attrition. Jadi Iran itu selama 2 minggu ke depan adalah menunda kemenangan Amerika. Dan Iran itu terbukti sistem pertahanan udaranya itu belum cukup disuppress. Amerika itu punya sistem suppress air defense system dan juga destruction of air defense system enemy. Tapi itu ternyata belum terbukti kan. Baik itu dengan manpads dengan portable atau dengan infrared atau dengan deteksi panas yang keluar dari pesawat tempur, apapun itu namanya, berarti yang namanya air superiority Amerika itu bukan berarti full control. Tadi Mbak Aisyah sudah jelaskan gitu. Dan poinnya saya di sini menekankan bahwa ini kalau tidak hati-hati Presiden Trump ini bisa eskalatif gitu loh. Nah kalau 2 minggu ke depan ya rejim belum berubah dan militer Amerika juga beberapa kali akan being shut down, apa yang terjadi? Nah kalau dari cut loss persen Amerika, cut loss-nya adalah dudukin saja Balukistan ya. Dan jadi Balukistan minta nego Hormuz itu dinetralkan lagi ya, kembali kepada kondisi awal sebelum konflik dan Amerika cabut dari situ tanpa kehilangan muka gitu. Kecuali kalau mau diterusin nggak apa-apa, diterusin lagi jadi perang dunia, perang regional dan perang dunia dan akan ada order baru yang terbentuk di dunia ini. Karena ini tidak lepas kalau kita lihat dari systemic level tidak lepas dari persaingan antara ruling power Amerika melawan rising power China, Asia dan siapapun yang against Amerika, baik secara ideologi dan geopolitik, gitu loh, Pak. Nah, Pak Wibawa, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan AS sejauh ini, apa yang menimpa AS juga baru-baru ini, Anda mengkalkulasi strategi yang dilakukan AS sejauh ini ke depannya apa? Apakah benar akan menurunkan invasi darat itu akan dilakukan dalam waktu dekat? Nah, saya sekolah militer di Amerika, Mbak, di US National Defense University. Banyak yang terjadi sekarang itu tidak sesuai dengan teori yang saya pelajari, gitu loh. Banyak jenderal senior Amerika juga mundur dari Panglima Tradoknya, kasatnya dan juga lain-lain, bahkan kepala rohaninya juga mundur, Chaplainnya juga mundur gitu. Nah, jadi ini ada masalah jalan just ad bellum, just in bello. Kenapa perang dilaksanakan? Bagaimana perang dilakukan? Nah, sekarang yang paling minim ya resikonya adalah serang itu Cook Island, bukan diduduki. Kalau diduduki itu butuh lagi proses untuk membersihkan coastal defense ya dan kemampuan serangan balik pada saat pasukan akan deploy ke sana itu resiko. Serang aja dari jauh, itu satu. Tapi itu juga controllable, selain controllable, tapi ada risiko juga bisa eskalatif. Yang kedua, perang laut aja di Hormuz. Itu juga sangat beresiko. Beresikonya apa? Harga per barel oil itu akan $190 paling nggak nanti. Ya, akan menjadi chaotic. Dan itu akan menjadi regional war, karena pasti superpower yang lain, great power yang lain terlibat. Dan pasti proksi-proksi Iran akan melawan dan yang diserang juga negara-negara lain. Ini disebut regional security complex. Timur Tengah dalam kondisi sangat rentan dan cenderung mengarah kepada eskalatif war. Yang ketiga adalah serang mainland. Kalau diserang mainland, berarti Amerika secara big picture itu sudah terdistract, Mbak. Karena major theater war-nya itu di Cina, bukan di Iran gitu. Di Iran itu hanya untuk containment, kondisi-kondisi kontingensi di Middle East yang dihadapi bersama dengan NATO dan aliansi Arab Sunni di situ dan bersama Israel. Nah, jadi kemampuan Amerika hadir di Middle East, di Indo-Pacific Command, di Northern Amerika untuk mengamankan homeland defense mereka sendiri dan juga di Eropa, itu sifatnya hanya untuk exist, deterrence, dan operasi terbatas. Tapi kalau sampai deploy 500.000 pasukan invasi darat di Iran, udah pasti bolong di mana-mana nanti, Mbak, gitu. Dan itu akan ditentang habis pasti oleh domestik politik di dalam Amerika. Oke, tapi Pak Wibawa, di sisi lain kalau misalnya memang langkah yang diambil Trump adalah semakin deeskalasi, Iran itu sejauh ini sudah menunjukkan kemampuan terbaik atau masih ada kemampuan yang masih ia simpan? Yang pasti apa yang Iran lakukan sekarang adalah hasil persiapan selama 40 tahun terakhir. 47 tahun dan juga 40 tahun terakhir khususnya setelah perang Iran-Irak. Yang kedua, ya, kemampuan yang dikeluarkan oleh Iran ini itu akan semakin well shaped, itu bahasanya tuh. Semakin well shaped. Jadi
karena mereka sudah terbentuk sedemikian rupa mosaik defense-nya dan juga di balik layar juga didukung oleh great powers lainnya, kita harus terus terang bicara seperti itu, ya. Kemampuan perang yang ada sekarang itu sudah semakin akan menambah moral, dukungan moral, dan yang kedua juga akan memberikan yang namanya itu adalah penguasaan momentum dan juga geografis, dan juga yang penting adalah dukungan 80 juta rakyat Iran. Semakin Presiden Trump dan Washington mengeluarkan kata-kata yang tidak simpatik, semakin juga walaupun mereka tidak suka dengan rejim yang kemarin, mereka juga bukan berarti jadi mau mendukung gitu loh, Mbak. Jadi sekarang sebenarnya Presiden Trump harus tahu bahwa center of gravity dari rejim change itu bukan fisik itu sendiri gitu loh, tetapi harus menguasai emosi, sikap tindak, opini, motivasi rakyat Iran yang membutuhkan waktu. Nah, dengan situasi ini berarti menurut Anda ruang diplomasi masih terbuka nggak? Masih negosiasi masih ada, masih mungkin itu? Masih mungkin. Tapi Presiden Trump sekarang harus disiplin menjalankan apa yang disebut dengan intelligence-led policy. Jadi harus benar-benar strictly mengikuti apa yang menjadi saran intelligence yang objektif. Itu poinnya, Mbak. Melihat karakter Trump itu mungkin dilakukan? Nah, itu mungkin karena gini, dalam international politics, perang itu dipengaruhi oleh 3 faktor, Mbak. Yang pertama adalah kondisi di dalam lingkup global, ya. Oke. Tekanan ada sekarang itu untuk mementingkan perang, kalau nggak bisa jadi perang dunia. Itu satu. Yang kedua, domestik politik yang sudah 2/3 menentang perang ini, gitu loh. Dan juga mid election udah dekat. Yang ketiga, Presiden Trump sendiri itu kan masih di dalam negara demokrasi, walaupun beliau mencoba memperlebar ruang geraknya sebagai presiden, itu terdapat 7 aturan besar dalam presidensi di Amerika yang membuat presiden di Amerika itu kelihatan powerful keluar, tapi sebenarnya gerakan di dalam itu begitu banyak sekat-sekat yang akan mengekang mereka. Demokrasi itu 10 tahun, 15 tahun terakhir, presiden Amerika berusaha memperluas itu. Tetapi nggak semudah itu, Mbak. Gitu loh. Oke, nah kalau misalnya sinyal negosiasi sebenarnya masih ada, tapi sebenarnya kondisi apa yang akan bisa betul-betul memaksa semua pihak untuk menghentikan perang ini? Apakah ekonomi akan jadi faktor utama? Ya, betul. Kalau saya jadi Menteri Perangnya Amerika, saya akan sangat menyarankan Presiden Trump ambil Balukistan sebagian, duduki di situ. Nah, kemudian ajak Balukistan untuk pisah dari Iran gitu. Dan setelah itu jadikan itu leverage untuk minta Hormuz kembali dibuka, Balukistan dikembalikan kepada Iran dan dieskalasi, dan silahkan kembali lagi kepada perang sebelum tahap 1 kemarin, yaitu perang proksi atau perang intelijen atau political warfare yang berlangsung selama 47 tahun terakhir, ya, di mana memang melalui proksi-proksinya banyak sekali warga negara Amerika yang tewas selama 47 tahun terakhir, gitu loh. Kenapa harus Balukistan? Ya karena Balukistan itu kan yang paling mungkin didekati, dimasuki oleh Amerika karena posisinya di tenggara dan dekat dengan Pakistan. Itu kan kemarin dijelaskan juga oleh Pak Syarki itu. Itu bagus penjelasannya, itu benar tuh. Jadi dan rakyat di situ itu juga punya masalah dengan Teheran, dengan pusat. Mereka udah lama juga pengen pisah gitu. Dan mereka dekat dengan Pakistan, bahasanya juga bahasa Pakistan, dan juga harus diingat mereka Sunni gitu. Nah, jadi itu aja di situ. Akhirnya itu menjadi leverage untuk Hormuz dibuka, setelah itu dikembalikan kepada Iran. Nah, silahkan perangnya itu kembali lagi kepada mode yang sebelumnya. Tetapi pasti akan lebih eskalatif ya, karena rakyat kita sudah dilukai sekarang. Dan Amerika juga merasa sudah dilukai. Israel juga merasa ini eksistensial buat mereka. Nah, kalau tidak mau itu ya perang dunia, Mbak, gitu loh. Perang dunia akan ada order baru. Nah, kalau realis itu mengatakan kenapa ada perang? Karena ada balance of power yang tidak beres. Belum balance. Kan tidak ada mengharapkan perang dunia itu sampai tercapai. Tapi kalau menurut Anda, Pak Wibawa, setelah setelah rangkaian sudah terjadi, masuk minggu ke-5, pesawat jet tempur AS sudah bisa ditembak oleh Iran. Dalam waktu dekat apa yang masih akan terjadi? Apa yang harus kita semua antisipasi? Yang harus diantisipasi untuk Indonesia, itu yang pertama, Indonesia harus netral dan menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Harus bisa engage semua aktor yang terlibat tanpa menimbulkan konflik dengan siapapun. Yang kedua, kita juga harus mengamankan kemampuan maritim detection kita, karena bisa saja konflik ini melebar dan masuk ke wilayah Indo-Pasifik. Nah, yang ketiga, kita tetap saja mengirimkan pasukan PBB kita ke daerah konflik, karena itu sudah komitmen kita sebagai anggota PBB. Dan sekarang kita harus menerima realita bahwa TNI yang bertugas di wilayah konflik ini bukan hanya untuk menjalankan peacekeeping, tapi peace enforcement, Mbak. Dan wilayah konfliknya adalah aktif. Kita nggak boleh mundur dari sini.
Nah, kita harus tetap objektif, kita harus determinan untuk ikut menjaga keamanan dunia melalui apa yang kita mampu. Dan untuk kita membaca logika perang saat ini, kita tidak bisa memaksakan hanya dari point of view Indonesia sebagai middle power. Kita harus pahami point of view dari apa yang ada di Timur Tengah, semuanya fenomena yang ada antara Persian, Jewish, dan juga Arab. Kita juga harus memahami cara pikir great powers, ya, yang mana pendekatannya adalah offensive realist. Ini ada persaingan antara ruling power melawan rising power, di mana 500 tahun terakhir sejarah membuktikan 75% atau 16 interaksi itu 12 berakhir dengan perang terbuka, 4 tidak terbuka gitu. Jadi kita harus siap dengan probability itu. Dan kita harus kompak ke dalam gitu, Mbak. Oke, netral tapi memperkuat kekuatan maritim dan juga militer. Kalau gitu, oke, poinnya sudah kami tangkap. Pak Wibawanto Nugroho Widodo, PhD, pakar politik dan keamanan nasional. Terima kasih. Tadi juga sempat ada Mbak Isya Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence sudah berbagi bersama kami. Pak Wibawa, selamat petang. Sehat selalu. Selamat, Pak.